Di channel itu juga Baca Bersama Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan dari soal latihan untuk pertemuan 9 ya guys. Oke, kita lihat di sini. Latihan ini adalah latihan untuk melakukan rekonstruksi fiskal positif maupun rekonstruksi fiskal negatif yang berkaitan dengan akun pendapatan atau akun penghasilan. Oke, kita lihat di sini guys. Nah, ini ada penjualan bruto atau penjualan diskon penjualan dan seterusnya. Kemudian ada di sini pendapatan ya, non operasi, dividen, sewa omset dan seterusnya. Oke, kita lihat pertama di sini dulu guys, penjualan bruto. Oke. Perusahaan mencatat penjualan berdasarkan prinsip accrual. Atas jumlah tercantum, terdapat nilai pendapatan sebesar 150 juta atas penjualan merchandise secara olahraga di tahun 2019 yang diharapkan hanya akan terjadi di tahun penyelenggaraan event olahraga tersebut. Nah, ini hanya berkaitan dengan PPh pasal 25 ya guys. Sehingga tidak akan berpengaruh di perhitungan PPh badan tahun 2019, tapi nanti untuk perhitungan PPh 25 tahun 2020 ini berkaitan karena ini merupakan penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Oke, kemudian retur dan diskon penjualan dicatat saat penjualan dilakukan. Nah, ini retur dan diskon penjualan dicatat saat retur dan diskon penjualan dicatat saat penjualan dilakukan. Ini artinya apa? Ini berarti artinya dia retur dan diskon yang ada di sini itu retur dan diskon yang sifatnya adalah penyisihan. Ya, sifatnya adalah penyisihan, guys. Atau apa ya? Penyisihan ya. Ya, jadi metode penyisihan. Ya, seperti piutang tertagih dan seterusnya. Nah, sehingga karena di pajak tidak mengenal prinsip penyisihan, maka dia kita harus mencatat yang sesuai dengan prinsip realisasi, artinya berapa yang sebenarnya benar-benar diretur dan diskon pada tahun tersebut. Nah, berarti kalau ini berarti guys 1975 dan 197500 ini itu harusnya kita lakukan koreksi positif semua dulu. Ya, jadi ada dua metode sebenarnya. Yang pertama metode seperti ini ya. Jadi 1975, sorry guys, ini kita dan di sini kita lakukan koreksi positif sebesar 976 500.000. Nah, baru sisanya yang realisasi kita koreksi negatif di sini. Di sini berarti realisasi retur tahun 2019 adalah 2 miliar, ya berarti 2 miliar di sini. Dan 950 juta di sini. Nah, bisa gitu, guys. Atau bisa juga pakai prinsip neto. Jadi, misalnya di sini langsung, oh ini berarti ada koreksi negatifnya 125 juta misalnya. Sorry, 25 juta. Di sini koreksi positifnya 26.500 dan seterusnya gitu aja, guys. Nah, sehingga di sini nominal fiskalnya adalah ini ya. Ya kan? Nah, gini, guys. Oke, kemudian sehingga penjualan itu kita udah bisa tahu ya, guys. Di sini penjualan itu adalah seperti ini. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke pendapatan non operasi. Kita lihat di sini. Atas dividen PT Arjuna, separuhnya berasal dari laba ditahan. PT Korla memiliki porsi kepemilikan 35%. Nah, berarti kan syarat ya. Syarat yang bisa menjadi yang dividen itu menjadi pendapatan atau menjadi penghasilan yang non objek pajak itu adalah yang pertama adalah lebih dari 25% kepemilikannya ya karena ini PT ke PT. Yang kedua adalah dia harus berasal dari laba ditahan. Nah, sedangkan di sini karena hanya separuhnya berasal dari laba ditahan, maka gimana? Ya udah, berarti di koreksi negatif hanya separuhnya
Ya, yang menjadi non objek pajak itu hanya separuhnya. Berarti ini kita bagi dua, gitu ya guys. Berarti ini kurang ini. Nah, ini guys, ini adalah yang tetap menjadi penghasilan. Kemudian dividen dari PT Sentosa. Sebenarnya diberikan dalam bentuk instrumen investasi. PT Corner memiliki instrumen investasi ya. Berarti dia diberikan dalam bentuk dividen saham. Dividen saham. Nah, dividen saham apakah dia dikenakan apakah dia menjadi objek penghasilan? Tentu ya, tentu. Dan di sini seluruh dividen diberikan dalam bentuk instrumen investasi. Ya, PT Corner memiliki proporsi kepemilikan 15%. Nah, berarti dia adalah objek pajak ya, berarti tidak ada koreksi fiskal ya guys. Berarti seperti ini. Kemudian adalah selanjutnya adalah sewa mesin. Nah, sewa mesin nggak ada masalah ya guys, nggak ada masalah, nggak ada koreksi. Kemudian ada bunga deposito setelah pajak. Nah, lagi-lagi kalau dia kata-katanya adalah setelah pajak, berarti ya kita koreksi negatif aja seluruhnya, nggak ada masalah. Cuma nanti agak perlu diperhatikan lagi ketika kita ngisi di SPT tahunannya. Seperti 0. Kemudian ada dividen dari Japan Corporation. Terus dari Japan Corporation, PT Cornell telah mencatat secara neto terhadap pajak luar negeri dengan tarif 30%. Nah, di sini permasalahannya adalah yang pertama dividen dari Jepang. Ya, Japan Corporation ini di Jepang ya, pasti ya. Karena ini nggak mungkin kalau Indonesia nggak ada corporation ya, jadi pasti dari Jepang. Nah, dividennya ini, yang pertama dividen ketika kita lebih dari 25%, ketika itu dia adalah wajib pajak luar negeri, berarti tetap non final ya guys. Ya, karena yang 25% tadi itu hanya yang sifatnya hanya yang wajib pajak atau kepemilikan sahamnya di perusahaan dalam negeri. Nah, kemudian di sini tarifnya neto. Dia sudah mencatatnya neto dengan tarif 30%. Nah, berarti kita harus cari ya, pendapatan itu kan harus dicatat berdasarkan prinsip bruto, bukan prinsip neto. Ya, kalau di dalam SPT itu kita pakai prinsip bruto untuk di PPh badan. Berarti berapa yang harus kita catat sebagai dividen? Ya, berarti yang kita catat sebagai dividen adalah sebesar kita 30% ya, berarti 100 per 30 gitu ya. Per 70 ya, berarti kan 276.500 ini 70%. Dikali dengan ini. Nah, 395 juta. Sehingga di sini ada koreksi positifnya adalah seperti ini ya, 118.500.000. Nah, sehingga kita bisa menghitung pendapatan non operasi senilai 788.550.000 rupiah. Gitu guys. Oke, kira-kira itulah yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.